Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, jelas saja tim proposisi salah dalam hal ini karena pertama adalah bahwa tujuan kedua tim adalah bagaimana pekerja dari kerja startup ini atau yang bukan startup ini dapat memiliki waktu kerja yang fleksibilitas dan efisien pastinya. Tapi sebelum saya menjelaskan itu lebih lanjut, masuk kepada poin sanggahan kepada tim proposisi, di mana premis terbesar lawan adalah mengatakan bahwa perusahaan startup akan mendorong tren gila kerja atau hustle culture karena terus berusaha mengejar inovasi dan menyebabkan pekerjanya akan lembur dan tidak memiliki waktu istirahat. Dewan Juri yang terhormat. Namun sadarilah Dewan Juri yang terhormat, perspektif dari tim proposisi ini jelas salah. Karena sekarang ini ada yang namanya regulasi mengenai fleksibilitas jam kerja, di mana tidak akan ada yang namanya pekerja tidak memiliki waktu istirahat. Karena perusahaan pasti akan menerapkan pergantian jam kerja atau shift kerja, apakah Anda bekerja di shift pagi, siang, sore, atau malam sesuai pada waktu yang ditentukan, di mana pada pergantian shift itu Anda memiliki waktu untuk beristirahat, sehingga apa yang dikatakan tim proposisi bahwa karyawan tidak akan memiliki waktu istirahat itu premis mereka telah terbantahkan Dewan Juri yang terhormat. Selain itu pastinya suatu perusahaan menginginkan kinerja yang terbaik dari karyawannya, bukan? Nah, apabila perusahaan menerapkan hustle culture kepada karyawannya, maka karyawan tidak akan dapat bekerja dengan baik karena interest daripada karyawan atau manusia itu sendiri adalah memiliki rasa lelah, capek. Nah, sehingga apabila perusahaan menerapkan hustle culture kepada karyawan itu, maka karyawan tidak akan bekerja secara baik, secara optimal. Nah, ini juga akan menjadi suatu, dan perusahaan telah menotis hal ini Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka memberikan memberikan waktu istirahat, memberikan jeda kepada karyawan tersebut, karena tujuannya apa? Untuk meningkatkan kinerja mereka juga, agar karyawan juga tidak merasa terbebani, tidak merasa lelah yang berlebihan. Dan premis kedua lawan juga mengatakan bahwa tujuan mereka adalah goals mereka adalah menerapkan jam kerja 7-8 jam karena katanya karyawan tidak memiliki waktu bersama keluarga. Namun juri sadarilah, even if itu benar, tapi itu tidak dapat selesaikan masalah 7-8 jam bekerja. Nah, jika Anda bekerja 7-8 jam non-stop, itu sama saja Anda akan kelelahan fisik, daya tahan tubuh Anda akan berkurang. Ini juga tidak akan menimbulkan kinerja yang optimal pastinya. Nah, sebagai kinerja optimal pastinya, dan ini juga dan ini juga akan dapat terbantahkan sesuai yang saya tadi bilang tadi, bahwa ada fleksibilitas jam kerja yang telah ditetapkan perusahaan, bahwa perusahaan telah menetapkan istirahat jam segini, Anda bekerja jam segini, tidak ada 7-8 jam non-stop. Juri perusahaan juga pasti akan menetapkan batas waktu kerja yang jelas, dan para karyawan juga akan menghargai waktu istirahat pastinya. Perusahaan juga pasti sesekali menetapkan kebijakan cuti bersama, bukan? Sehingga karyawan tidak perlu khawatir waktunya tidak akan ada untuk keluarga. Nah, sehingga premis-premis terbesar lawan telah kami patahkan. Selanjutnya adalah poin karakterisasi, di mana perusahaan startup adalah perusahaan rintis yang baru memulai karirnya, Juri. Karena menurut status quo, startup itu bersifat fleksibel, di mana startup itu sendiri memanfaatkan kecanggihan teknologi, misalnya kerja tidak harus ke kantor karena bisa dikontrol dari rumah misalnya, sehingga hustle dari rumah misalnya, sehingga hustle culture dapat diminimalisir karena memang dasarnya bekerja di perusahaan startup yang memang basicnya adalah teknologi. Anda pasti memanfaatkan teknologi dengan sangat baik, bukan? Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh tim proposisi bahwa tidak akan ada waktu untuk keluarga, bahwa pekerja akan capek, lelah karena terus menerus bekerja, itu tidak akan terrealisasi, jadi karena memang pada dasarnya mereka memanfaatkan teknologi, sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor, mereka bisa kerja dari rumah, karena memang basicnya adalah teknologi. Dan yang terhormat masuk kepada beban pembuktian tim oposisi. Mengapa di sisi kami tren startup akan sangat relevan? Mari kita elaborasi ini dua skenario yang akan terjadi mengapa tren startup akan sangat relevan. Skenario pertama adalah bahwa
tren startup akan memanifestasi probabilitas dalam melakukan inovasi, di mana lingkungan startup akan memberikan wadah yang ideal untuk berinovasi pastinya dengan merangsang terciptanya solusi baru, produk, dan layanan yang dapat membuka peluang baru. Sehingga peluang pertumbuhan startup itu akan meningkat dengan sangat menjanjikan Dewan Juri yang terhormat, karena Anda dengan bebas melakukan inovasi, mengejar target Anda, mengejar target pasar Anda, dan pada dasarnya perusahaan Anda itu berbasis teknologi pastinya. Dengan Anda bisa mengetahui apa yang sedang tren di kalangan masyarakat saat ini, apa sih target pasar, tujuannya seperti ini, apa sih goals kita seperti ini, dengan memanfaatkan teknologi ini sehingga Anda dapat menuangkan inovasi-inovasi baru pada perusahaan itu yang mendorong pertumbuhan startup itu sendiri, sehingga value dari startup itu sendiri akan meningkat. Nah, ini juga akan menjanjikan pada kompensasi Anda sebagai karyawan, di mana premis di lawan juga mengatakan bahwa tidak akan ada gaji yang sesuai. Nah, jika inovasi Anda terus berikan pada perusahaan startup ini, maka itu akan berimbas kepada diri Anda sendiri. Apabila penjualan meningkat, itu akan berimbas kepada Anda sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, skenario kedua adalah keuntungan apa sih yang akan kita peroleh jika bekerja di startup, yaitu pertama, peluang untuk berinovasi. Pastinya Anda dapat berinovasi dan menuangkan ide-ide Anda kepada perusahaan dalam menentukan target pasar Anda, goals Anda ke depannya, tren yang ada di kalangan masyarakat ini, sehingga Anda bisa meluncurkan produk-produk yang memang tren di kalangan masyarakat seperti ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan startup juga memiliki kesempatan pertumbuhan yang sangat cepat, karena pada dasarnya mereka berbasis teknologi, mereka bergerak di bidang teknologi, memanfaatkan teknologi, dan kesempatan pertumbuhan yang tepat ini akan mendorong produk-produk Anda terjual dengan laris, peluang untuk pertumbuhan startup yang meningkat itu, sehingga itu akan berdampak kepada diri Anda sendiri, sehingga bekerja di startup itu akan sangat menjanjikan, terlepas daripada apa yang dikatakan tim proposisi bahwa bekerja di startup itu akan memberikan Anda lembur, dan tidak memiliki waktu istirahat. Itu semua telah kami patahkan juri, karena ada regulasi yang mengatur hal itu, perusahaan telah mengatur hal itu, sehingga berada di tim oposisi saya sangat bangga.